Kisah sahabat Nabi Abu Hurairah, bakti dan kesabaran Abu Hurairah kepada ibunya. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat-sahabat lainnya. Sebelum masuk Islam, ia bernama Abdu Syams yang berarti hamba matahari. Abu Hurairah berasal dari suku Daus di Yaman. Sejak kecil ia merupakan seorang yatim. Abu Hurairah masuk Islam karena dakwah Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail merupakan pemimpin Bani Daus. Ia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW di Mekah dan menerima dakwah Islam dari beliau. Akhirnya ia mengikrarkan keislamannya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tufail lalu kembali ke kampung halamannya. Ia mengajak orang tua dan istrinya masuk Islam, mereka mengikutinya. Namun saat ia menyeru kepada kaumnya untuk masuk Islam, tidak seorang pun dari mereka memenuhi seruan tersebut kecuali Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail ke Mekah. Di sanalah Rasulullah mengubah nama jahiliyah yang semula Abdu Syams menjadi Abdurrahman yang berarti hamba maha pengasih. Setelah memeluk Islam, namanya menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Ia memiliki julukan yang lebih masyhur dari namanya, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah berarti bapak kucing. Waktu kecil Abu Hurairah mempunyai seekor anak kucing betina yang selalu bermain-main dengannya. Kecintaannya pada kucing membuat orang-orang memanggilnya dengan nama Abu Hurairah. Dalam berbagai kesempatan dan peristiwa, Rasulullah memanggilnya dengan nama Abu Hir sebagai panggilan akrab. Hir berarti kucing jantan, sedangkan Hurairah berarti kucing betina. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah tinggal di kampung halamannya bersama suku Daus selama beberapa waktu. Abu Hurairah memiliki ibu yang berusia lanjut dan masih menganut agama nenek moyangnya. Ia tidak berhenti mengajak ibunya untuk masuk Islam, tetapi ibunya selalu menolak ajakannya. Suatu ketika Abu Hurairah pernah mengajak ibunya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi sang ibu malah mencela Rasulullah SAW dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Abu Hurairah pun sangat sedih mendengarnya. Ia lalu pergi menemui Rasulullah SAW sambil menangis. "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" Saya berusaha mengajak ibu saya untuk masuk Islam, namun ibu saya masih menolaknya. Hari itu saya coba lagi mendakwahinya, tetapi ibu saya malah menyebut engkau dengan kata-kata yang saya benci mendengarnya. Tolong doakan ibu saya ya Rasulullah, semoga Allah memberinya hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk pada ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah merasa gembira karena doa Rasulullah tersebut. Pada suatu hari, ketika Abu Hurairah tiba di rumah, ia dapati pintu rumahnya tertutup. Saat hendak masuk rumah, sang ibu berseru, "Tunggu di tempatmu, Abu Hurairah." Abu Hurairah pun menunggu ibunya. Ia mendengar suara gemericik air. Tidak lama kemudian, ibunya menyuruhnya masuk. Setelah pintu dibuka, ibu Abu Hurairah berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Abu Hurairah terharu mendengar sang ibu telah mengucapkan syahadat. Kemudian ia kembali kepada Rasulullah sambil menangis bahagia. Wahai Rasulullah, bergembiralah, Allah telah mengabulkan doa Anda. Ibu saya telah masuk Islam. Rasulullah lalu memuji Allah. Abu Hurairah juga meminta Rasulullah mendoakan dia dan ibunya. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, Abu Hurairah dan ibunya, orang yang dicintai oleh kaum mukminin, dan ia berdua juga cinta kepada kaum mukminin. Tidak hanya bersabar dalam mendakwahi sang ibu, Abu Hurairah juga dikenal sebagai seseorang yang sangat berbakti dan senantiasa berbuat baik kepada ibunya. Jika hendak keluar rumah, ia berdiri lebih dulu di depan pintu kamar ibunya, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai anakku.
Semoga Allah mengasihi ibu sebagaimana ibu mengasihiku di waktu kecil. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu sebagaimana kamu bersikap dan berbuat baik kepadaku setelah dewasa. Abu Hurairah juga mengajak orang-orang bersikap baik dan berbuat baik kepada orang tua mereka. Pada suatu hari ia melihat dua orang berjalan bersama-sama. Yang satu terlihat lebih tua dari yang lain. Siapa orang tua ini? Bapakku. Janganlah engkau memanggilnya dengan menyebut namanya. Jangan berjalan di hadapannya dan jangan duduk sebelum beliau duduk lebih dahulu. Pada tahun 7 Hijriah, Abu Hurairah hijrah ke Madinah. Hijrahnya Abu Hurairah ke Madinah membuatnya meninggalkan hartanya di Yaman. Pada saat itu ia dikenal sebagai seorang sahabat yang miskin. Saat ia tiba di Madinah, Rasulullah masih di Khaybar. Setelah bertemu dengan Rasulullah, Abu Hurairah memutuskan untuk menjadi pelayan kepada Rasulullah dan menemani beliau. Oleh karena itu, ia tinggal di masjid di mana Rasulullah mengajar dan menjadi imam. Kaum muslim saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak memiliki harta, keluarga atau siapapun untuk bernaung, yaitu di Masjid Nabawi. Di sana mereka akan menjadi penghuni masjid, seraya belajar tentang Islam dari Rasulullah SAW. Para penghuni Masjid Nabawi saat itu disebut dengan Ahlu Suffah karena mereka tinggal di serambi atau Suffah Masjid Nabawi. Abu Hurairah termasuk ahli suffah. Rasulullah SAW sendiri yang menjaga dan memperhatikan para ahli suffah. Tidak hanya itu, beliau juga sering membersamai mereka seperti memberi arahan, mengajari tentang Al-Quran, dan lainnya. Para ahli suffah mendapatkan makanan dari Rasulullah dan sahabatnya yang kaya. Jika Rasulullah mendapat makanan, maka mereka juga mendapat makanan. Karena itu dapat dikatakan laparnya ahlu suffah berarti laparnya Rasulullah serta keluarga beliau. Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara ahlu suffah lainnya. Artinya orang yang paling faham tentang syariat Islam. Sebab ia paling setia dalam mengikuti majelis Rasulullah SAW. Diceritakan juga suatu ketika Abu Hurairah pernah keluar rumah. Dan hal itu di luar kebiasaannya. Orang-orang pun bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang membuatmu keluar rumah, wahai Abu Hurairah?" Saya sangat lapar. Kami pun juga merasa lapar. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membagikan kurma kepada mereka. Satu orang hanya mendapat 2 butir kurma. Makanlah 2 butir kurma ini, kemudian minum air yang banyak. Insya Allah ini akan mencukupimu untuk 1 hari. Abu Hurairah memakan 1 kurma dan yang satunya ia simpan. Melihat hal itu, Rasulullah bertanya, "Untuk apa kau simpan kurma itu? Bukankah kau sangat lapar?" Saya simpan ini untuk ibu saya. Makanlah yang 1 tadi, nanti kuberikan tambahan untuk ibumu. Betapa Abu Hurairah sangat perhatian terhadap ibunya. Ia rela menahan lapar untuk ibunya. Demikian kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagian pertama. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya kita bersikap baik dan berbakti kepada orang tua, seperti halnya Abu Hurairah yang senantiasa bersabar, bersikap baik, dan berbakti kepada ibunya. Kedua, hendaknya kita sabar dan bersemangat dalam menuntut ilmu, meskipun terkadang berat. Seperti halnya para ahlu suffah, meskipun mereka hidup sangat sederhana, bahkan dalam keadaan fakir, tetapi mereka semangat dalam mencari ilmu dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abu Hurairah. Rahasia sang periwayat hadis terbanyak. Suatu hari Abu Hurairah dilanda rasa lapar yang tidak terhingga. Ia ganjal perutnya dengan batu untuk menghilangkan rasa laparnya itu. Abu Hurairah berdiam di pinggir jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tidak lama Abu Bakar lewat di depannya.
Kemudian ia bertanya tentang suatu topik tertentu dalam Al-Quran. Abu Hurairah bertanya seperti itu dengan maksud supaya ia diajak ke rumahnya. Siasat itu ia lakukan agar selain mendapat ilmu, juga mendapat makanan. Namun ternyata Abu Bakar tidak mengajaknya ke rumah. Kemudian lewat Umar bin Khattab, maka Abu Hurairah bertanya lagi mengenai suatu ayat Al-Quran. Tetapi Umar juga tidak mengajaknya ke rumah. Kedua sahabat yang mulia tadi tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Sesudah itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Abu Hurairah yang duduk-duduk di pinggir jalan, beliau mengetahui bahwa Abu Hurairah sedang lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah dan mengajak pergi ke rumah beliau. Setibanya di rumah Rasulullah, beliau mendapati susu dalam sebuah wadah. Rasulullah diberitahu oleh istrinya bahwa susu tersebut adalah pemberian dari seseorang. Kemudian Rasulullah memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil Ahlu Suffah. Wahai Abu Hir, tolong panggil Ahlu Suffah ke sini. Baik ya Rasulullah. Abu Hurairah pun berjalan menemui para Ahlu Suffah. Apalah arti susu itu dengan banyak ahlu suffah nanti? Kenapa tidak saya dahulu yang diminta minum susu itu? Saya sangat mengharapkan susu itu untuk menguatkan tubuh saya. Tidak apa, kelaparan ini tidak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah menyadari bahwa maksud Rasulullah memanggil Ahlu Suffah adalah untuk memberi mereka makan. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu wadah itu dibagikan kepada Ahlu Suffah? Apakah akan cukup? Setelah Ahlu Suffah datang, Abu Hurairah diminta oleh Rasulullah untuk menuangkan susu itu kepada mereka agar diminum bergantian satu persatu. Ia menuangkan susu kepada para Ahlu Suffah satu persatu. Mereka minum sampai puas. Wadah berisi susu itu tidak habis-habis mengalirkan susu, seolah seperti keran yang terus mengalir dan mencukupi semua Ahlu Suffah. Abu Hurairah merasa takjub dengan kejadian itu. Setelah semua minum, ia suguhkan susu itu kepada Rasulullah. Yang belum minum saya dan engkau. Benar ya Rasulullah. Minumlah lebih dulu. Abu Hurairah lalu meminum susu itu. Rasulullah memintanya meminum lagi dan Abu Hurairah terus menenggak susu hingga dahaganya benar-benar hilang sampai ia merasa puas. Sungguh, engkau benar, wahai Rasulullah. Setelah Abu Hurairah kenyang, barulah Rasulullah meminum susu itu. Abu Hurairah semakin yakin bahwa tidak ada yang perlu diragukan apabila itu memang berasal dari Rasulullah. Kejadian tersebut diingat oleh para sahabat sebagai salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah bersama Rasulullah selama 4 tahun. Ada yang mengatakan selama 3 tahun sampai beliau wafat. Walaupun kebersamaannya dengan Rasulullah cukup singkat, tetapi ia mampu mencapai tingkatan yang tidak dicapai sahabat lainnya. Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah dalam kondisi apapun, baik saat lapar ataupun kenyang. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Oleh karena itu, Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak mengeluarkan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia dijuluki sebagai penghafal hadis terbanyak sepanjang masa. Banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebabkan tidak sedikit sahabat atau sejumlah orang yang merasa heran dan ragu-ragu. Terlebih hanya sekitar 4 tahun ia bersama Rasulullah. Sedangkan mengapa orang-orang Muhajirin dan Ansor yang lebih dahulu daripadanya masuk Islam tidak menceritakan hadis-hadis itu? Menanggapi hal itu, Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya sahabat-sahabat saya dari kalangan Muhajirin itu sibuk dengan perdagangan mereka di pasar-pasar. Sedangkan sahabat-sahabat saya dari kalangan Ansor sibuk dengan tanah dan pertanian mereka. Adapun saya adalah orang miskin yang paling banyak menyertai majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hadir ketika mereka absen dan saya selalu ingat ketika mereka lupa. Pada masa itu, sebagian sahabat mampu menulis, tetapi masih sedikit jumlahnya dan mereka tidak semuanya memiliki kesempatan untuk mencatat hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Hurairah bukanlah seorang penulis, melainkan ia seorang yang ahli dalam menghafal.
Allah memberikan karunia padanya daya ingat yang kuat. Ingatannya juga semakin kuat berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ilmu yang diserap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersedia membentangkan bajunya hingga selesai pembicaraanku, kemudian dia kumpulkan baju tersebut ke dadanya, maka dia tak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengarkan dariku." Maka Abu Hurairah membuka bajunya dan membentangkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak memiliki baju kecuali baju tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari menyampaikan hadisnya, kemudian Abu Hurairah kumpulkan baju itu dan diletakkan ke dadanya. Oleh karena itu, Abu Hurairah tidak pernah lupa sedikit pun apa yang pernah didengar dari Rasulullah. Abu Hurairah telah menyebarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melakukan hal itu karena keyakinan bahwa menyebarluaskan hadis Nabi tersebut merupakan tanggung jawabnya terhadap agama dan hidupnya. Sebab jika ia tidak melakukannya, berarti ia telah menyembunyikan kebaikan dan kebenaran. Demikian rahasia mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah sangat mencintai ilmu. Setelah Rasulullah wafat, ia tetap menyebarkan ilmu. Suatu hari ia lewat di pasar Madinah. Abu Hurairah menyaksikan betapa banyak orang disibukkan oleh dunia. Mereka tenggelam dalam jual beli. Abu Hurairah menghampiri mereka dan berkata, "Alangkah sibuknya kalian, wahai penduduk Madinah. Bagaimana pendapatmu tentang kesibukan kami, wahai Abu Hurairah? Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Sayang sekali kalian berada di sini. Mengapa kalian tidak pergi ke sana mengambil bagian?" Di mana? "Di masjid." Mereka segera bergegas ke masjid, sementara Abu Hurairah masih di pasar menunggu mereka kembali. Sesampainya di masjid, mereka melihat tidak ada aktivitas membagi-bagikan harta. Mereka pun merasa kecewa. Setelah kembali ke pasar, orang-orang itu memberitahukan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid. Kami masuk ke dalam, tetapi tidak ada orang membagikan sesuatu di sana. Apakah kalian tidak melihat banyak orang di masjid?" Ya, ada. Mereka ada yang sholat, membaca Al-Quran, dan ada juga yang sedang belajar tentang halal dan haram. Itulah yang kumaksudkan. Mereka sedang membagi-bagikan yang Rasulullah wariskan, yaitu ilmu agama. Demikian kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, Abu Hurairah senantiasa sabar di atas kefakiran dalam menuntut ilmu. Kita dapat meneladaninya dengan sabar dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kedua, Abu Hurairah menjadi periwayat hadis terbanyak karena Abu Hurairah memiliki banyak waktu bersama Rasulullah. Ia memilih fokus dan memprioritaskan untuk menyerap ilmu dari Rasul, serta dikaruniai daya ingat kuat dan mendapat doa dari Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Abu Hurairah. Kemuliaan Abu Hurairah selain sebagai penghafal hadis. Selama Rasulullah masih hidup, Abu Hurairah tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Setelah Rasulullah wafat, ia baru menikah. Diceritakan bahwa Abu Hurairah pernah bekerja kepada Busra binti Ghazwan agar ia tidak kelaparan. Ia melayani keluarga itu, menurunkan dan menaikkan keluarga itu dari dan ke atas tunggangannya. Kemudian Abu Hurairah menikah dengan putri Busra. Saat itu kaum muslimin memperoleh kesejahteraan dan Abu Hurairah juga telah mempunyai sebuah rumah, harta, seorang istri, dan anak. Meskipun ia telah mendapatkan kenikmatan tersebut, tetapi tidak merubah kepribadian baiknya dan ia pun tidak melupakan masa lalunya. Tidak berubah kedermawanannya dan semangat mencari ilmu. Abu Hurairah merupakan seorang yang memiliki kekayaan ilmu dan ketakwaan. Ia sangat giat dalam beribadah, banyak berpuasa, sholat, zikir, dan sholat malam.
Abu Hurairah membagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam ia gunakan untuk tidur, sepertiga lagi untuk sholat malam, ada yang mengatakan untuk membaca Al-Quran, dan sepertiga lainnya untuk mengulang-ulang hadis Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pula bahwa Abu Hurairah sholat di sepertiga bagian malam, istrinya di sepertiga lainnya, dan anaknya sholat di sepertiga lain. Oleh karena itu, orang-orang di dalam keluarga Abu Hurairah tidak putus beribadah sepanjang malam. Abu Hurairah juga membiasakan istri dan anak-anaknya untuk hidup sederhana dan beramal soleh. Kala itu anak perempuannya pernah diejek oleh teman-temannya karena tidak memakai perhiasan. Ia mengadukan hal itu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun memberi nasihat. Wahai anakku, janganlah engkau mengenakan perhiasan emas, sebab ayahmu ini khawatir api yang menyala-nyala akan menimpamu. Dan janganlah engkau mengenakan sutera, sebab ayahmu ini mengkhawatirkanmu terbakar api neraka. Abu Hurairah merupakan seorang yang pemurah, dermawan, berbuat baik kepada tetangga, dan suka menolong. Ia juga seorang penyantun anak yatim. Kala itu, Abu Hurairah mempunyai seorang budak perempuan bangsa Zanji, yakni wilayah Sudan atau Ethiopia. Budak tersebut berlaku kasar dan menyusahkan keluarga Abu Hurairah. Seluruh anggota keluarga pun menjadi kesal. Lalu Abu Hurairah mengambil cemeti yang akan digunakan untuk mencambuk budak itu. Saat Abu Hurairah memegang cemeti untuk dipukulkan ke arah budak tadi, ia ingat akan balasan hari kiamat, maka ia membebaskan budak itu. Sungguh Abu Hurairah adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dan aturan-aturannya. Dikisahkan pula bahwa Abu Hurairah menerima pengajaran Al-Quran secara langsung dari Ubay bin Ka'ab. Ubay merupakan salah satu dari 4 sahabat yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW memiliki hafalan yang bagus. Kemudian Abu Hurairah menjadi seorang pengajar Al-Quran. Banyak yang telah belajar darinya, salah satunya adalah Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa Al-Makhzumi Al-Madani, seorang dari 10 ahli qiraah yang terkenal. Selain ahli ibadah, Abu Hurairah juga ikut serta dalam medan perang. Beberapa perang yang pernah diikuti diantaranya adalah Perang Khaybar, Perang di Wadi Al-Qura, Perang Zatul Riqa, penaklukan kota Mekah, Perang Tabuk, dan lainnya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia diangkat sebagai amir untuk daerah Bahrain dalam periode tertentu. Saat Umar bermaksud mengangkatnya kembali untuk kedua kalinya, ia menolak dan meminta maaf karena tidak dapat menerimanya. Sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Hurairah termasuk dalam 5 sahabat yang menjadi rujukan fatwa di Madinah. Abu Hurairah sangat berhati-hati dan teliti dalam mengeluarkan fatwa. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Abu Hurairah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Maka tidak heran jika ia juga menyandang gelar mufti besar di kota Madinah kala itu, yakni pemberi fatwa yang berhubungan dengan hukum Islam. Abu Hurairah pernah menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Jabatan itu tidak mengubah sifatnya. Kala itu Abu Hurairah menjabat sebagai gubernur di sana. Ia memikul kayu bakar untuk keluarganya. Di jalan yang agak sempit, ia berpapasan dengan Sa'labah bin Malik. Tolong, beri jalan untuk sang pemimpin, wahai Ibnu Malik. Semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau belum merasa cukup sehingga masih mengerjakan ini? Berilah jalan untuk pemimpin yang ada kayu bakar di punggungnya. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Abu Hurairah tetap hidup sederhana. Abu Hurairah juga seorang yang pemurah dan suka membantu karena Allah. Meskipun sudah memiliki harta, tetapi ia tidak bakhil atau rakus. Suatu hari, Marwan bin Hakim mengirim uang kepada Abu Hurairah sebanyak 100 dinar emas. Namun keesokan paginya, utusan Marwan datang kepada Abu Hurairah. Ia menyampaikan bahwa Marwan bin Hakam salah memberikan uang. Seharusnya uang itu diberikan kepada orang lain. Abu Hurairah pun tercengang dan menyesal. Semua uang itu telah saya berikan kepada fi sabilillah. Tidak ada sedinar pun yang tersisa. Bila hakku dari Baitul Mal sudah keluar, ambillah itu sebagai gantinya. Pada suatu hari, Marwan bin Hakam memanggil Abu Hurairah dan ia meminta Abu Hurairah untuk memberitahukan hadis-hadis Rasulullah SAW.
Sementara itu dari balik dinding ada sekretaris yang diperintah oleh Marwan untuk mencatat apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah. 1 tahun kemudian, Marwan kembali memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk menceritakan hadis-hadis pada tahun sebelumnya yang telah ditulis oleh sekretarisnya. Ternyata, sungguh tidak ada sepatah kata pun yang terlupa oleh Abu Hurairah. Marwan melakukan hal tersebut dengan maksud untuk menguji kemampuan Abu Hurairah dalam hafalan. Suatu hari Abu Hurairah jatuh sakit. Orang-orang datang menjenguk dan mendoakan agar diberi kesembuhan. Namun ia sendiri justru memohon kepada Allah untuk segera bertemu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya sangat menginginkan bertemu denganmu, dan semoga engkau pun demikian. Akhirnya Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 58 Hijriah atau 59 Hijriah dalam usia 78 tahun. Abu Hurairah telah menghafal tidak kurang dari 1609 hadis Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hadisnya. Ia meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Abu Hurairah meninggal di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Semoga Allah ridho kepadanya dan ia pun ridho kepada Allah. Demikian kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, kita dapat meneladani kepribadian Abu Hurairah yang hidup sederhana, suka menolong, dan semangat dalam beribadah meski telah berkecukupan. Kedua, ketika menerima jabatan atau amanah, hendaknya tidak membuat orang menjadi sombong dan takabur, sebagaimana Abu Hurairah yang pernah menjadi gubernur tetapi tetap bersikap baik dan hidup sederhana. Wallahu a'lam bishawab.